Om Swastiastu. Halo Semeton Sedharma. Hari ini saya mengajak Semeton berkeliling di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Kramas, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya akan mengajak Semeton untuk melihat salah satu pura yang ada di tempat ini. Pura yang kita kunjungi kali ini adalah Pura Selukat. Pura ini terletak di Desa Kramas, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sekitar 15 km dari Kota Denpasar. Pura ini merupakan tempat bagi masyarakat Bali untuk memohon air suci untuk pembersihan. Akses untuk menuju Pura Selukat bisa ditempuh dari dua arah yang berbeda. Yang pertama bisa dari bypass Profesor Ide Bagus Mantre. Dari arah Denpasar akan ada petunjuk ke arah kiri sekitar 50 meter. Ada petunjuk lagi menuju arah timur untuk menuju Pura Selukat. Bisa juga Semeton akses melalui Desa Kramas menuju arah selatan. Pada saat video ini saya ambil, tepatnya Rahineng Kuningan, tanggal 5 Oktober 2024, Pura Selukat sedang mengalami proses perbaikan atau renovasi. Pura ini terdiri dari Tri Mandala. Pada Niste Mandala terdapat sebuah taman tempat masyarakat Hindu atau Semeton Hindu melakukan pembersihan diri atau pelukatan. Pada Madya Mandala, ketika kita masuki mandala ini, kita akan menjumpai sebuah tempat yaitu gedong, di mana di dalamnya ini terdapat sebuah sumber mata air yang sangat disucikan di pura ini. Sumber air yang berasal dari tempat ini, yang berada di gedong ini, itu tidak henti-hentinya mengalir untuk bisa dipergunakan sebagai sarana pelukatan bagi Semeton Sedharma. Pada bagian utama mandala, kita akan menjumpai beberapa buah pelinggih. Di antaranya ada balai piasan. Balai ini biasanya digunakan untuk melakukan peresikan dan tempat bagi sulinggih dalam mengaturkan puja. Pelinggih pertama di bagian utara itu ada Padmasana. Kemudian di bagian timurnya, di sana ada pelinggih yang berisi dua buah arca pendeta. Kemudian di bagian timurnya ada sebuah pelinggih yaitu penglurah. Kemudian di sebelah utara dari balai piasan itu sudah dibangun untuk masyarakat yang ingin nunas tirte untuk sarana-sarana upacara, baik untuk penglukatan maupun sarana-sarana upakara lainnya. Pura Selukat adalah simbol penyucian. Dalam Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 105, di sana ada sebuah sloka yang kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, yang merupakan sarana penyucian bagi makhluk hidup adalah ilmu pengetahuan, kesucian api, makanan suci, pertiwi, pengendalian pikiran, air basma, angin, upacara suci, matahari, dan sang waktu. Pengertian penyucian dalam hal ini adalah suci secara jasmani dan rohani. Pura ini
memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai pemberi anugerah pengelukatan dengan simbol tirta pengelukatan. Di Pura Slukat ada dua buah arca pandita. Arca ini nampaknya untuk mengingat akan fungsi pandita untuk menuntun umat dalam mendalami ajaran yang terdapat dalam pustaka suci. Sebagai penuntun umat dalam mendalami isi pustaka suci, pandita disebut sebagai acarya. Sedangkan bandita yang loka palesraya menuntun dalam bidang upacarayanya disebut srotriya. Dua fungsi pandita inilah yang nampaknya disimbolkan oleh arca pandita di Pura Slukat ini. Kata selukat, menurut salah satu tokoh Puri Kramas yang juga sebagai penulis, yakni I Gusti Ageng Wiyat, selukat berasal dari urat kata su yang berarti baik dan lukat yang berarti penyucian. Jadi selukat ini adalah tempat menyucikan diri guna memperoleh kebaikan dan kerahayuan. Pura ini juga diyakini mampu membersihkan diri seseorang secara niskala dan sanggup menghilangkan segala penyakit. Semeton sedharma yang datang ke Pura Slukat adalah mereka yang sedang dirajam penyakit seperti bebai, pikiran yang kalut dan kacau, dan sebagainya. Menurut salah satu penglingsir yang ada di Desa Kramas, Jero Mangku Gede Mas Ceti, beliau menambahkan, keberadaan Pura Slukat sebagai tempat untuk melukat segala mala, khususnya penyakit yang tercantum dalam usada bebai. Mereka yang terkena penyakit ini menggunakan tirta selukat beserta tirta sudamala yang disertai dengan tirta pendukung lainnya yang jumlahnya sebanyak 11 tirta. Warga yang datang untuk melukat di Pura Slukat dalam hal ini tidak ada sesaji khusus. Hanya jika tujuannya sebatas menyucikan diri, memohon keselamatan, cukup membawa bantan pejati. Namun, jika pernah sakit atau sedang dalam proses penyembuhan, selain membawa pejati, juga ditambah sesaji yang disebut tebasan pelukatan. Di samping untuk membersihkan diri dari segala mala, Pura Slukat juga menyimpan kekuatan lain. Pura Slukat yang kini banyak didatangi semeton sedharma dari luar daerah Gianyar, juga mampu memberikan anugerah taksu pada keahlian seseorang. Kebanyakan taksu mengalir dari Pura Slukat merupakan taksu seniman. Dalam cermatan Agung Wiyat, keberadaan Pura Slukat dalam hal ini seakan menjadi tempat persembahyangan wajib bagi para seniman yang tumbuh di daerah setempat. Keterikatan para penggiat seni dengan pura yang berlokasi di tepian sungai Solasoan ini merupakan semata-mata dikarenakan lokasi pura yang berada dalam satu desa. Para seniman yang ada sangat percaya Ide Betara yang berstana di Pura Slukat mampu memberikan anugerah taksu sehingga kesenian yang digeluti menjadi hidup, bertenaga, dan berkarisma. Sehingga dari desa ini menetas puluhan penggelut seni teater Bali, yaitu Arje, seperti Bapu Monjong, yang namanya tentu kini masih terkenang penggemar Arje di seantero Bali. Keberadaan Pura Slukat dalam angka tahun sama sekali tidak diketahui. Dari berbagai sumber menyebutkan, adanya nama Pura Slukat selain terdapat dalam usada bebai, juga terdapat dalam Kusumadewa dan Purana Kramas. Dalam Kusumadewa, di mana disebutkan dalam kaitannya, Ide Betara Sakti Gunung Lebah, Gunung Agung, dalam hal memijilkan tirta terebesan danau, disebutkan tirta Telaga Waja, tirta Selukat, dan tirta yang ada di tengahing segara. Di sana hanya disinggung kalimat selukat sedikit. Namun dalam Purana Kramas disebutkan bahwa Pura Slukat dikenal dengan sebagai sumber air kehidupan. Pura ini diperkirakan ditemukan hampir bersamaan dengan Pura Mas Ceti.
oleh I Gusti Agung Maruti. Saat meninggalkan Caurangkan atau Jimbaran, menuju arah timur laut yang diiringi oleh 1.100 pasukan, tiba di suatu tempat dan menemukan bebaturan, berlokasi di dalam hutan, dekat dengan pantai yang kini dinamakan Pura Mas Jeti. Setelah mengaturkan bakti kepada Ide Betari yang berstana di tempat tersebut, beliau mendapatkan petunjuk kemudian melanjutkan perjalanan menelusuri hutan yang lebat ke arah barat laut. Dalam perjalanan, kawasan perbukitan di pinggir Sungai Pakerisan ditemukan sumber air. Air ini kemudian dipergunakan sebagai sarana membersihkan diri beserta dengan iringan pasukannya. Usai mesucian, beliau beserta dengan iringan pasukannya menyusuri tepian Sungai Pakerisan. Ternyata terdapat 10 sumber mata air lainnya ditemukan sebelum akhirnya I Gusti Agung Maruti sampai di sebuah desa yang kini disebut dengan Desa Keramas. Sejak ditemukannya sumber mata air tersebut, kini warga desa banyak memanfaatkan sumber air Selukat untuk keperluan penyucian diri, mengheningkan pikiran. Lambat laun, keberadaan Pura Selukat yang dalam masyarakat setempat disebut Pura Pancuran Selukat, kini banyak didatangi oleh orang-orang dari luar Kabupaten Gianyar. Ketenaran pura semakin bertambah ketika dibuka jalan Profesor Ide Bagus Mantri. Semeton sedharma yang ngitangkil dari luar daerah lebih gampang mencari lokasi pura ini untuk mencari air kehidupan, untuk ketenangan, kedamaian hati, kedamaian pikiran serta jiwa, dan anugerah taksu dalam kehidupan. Semeton sedharma, demikian perjalanan kita hari ini mengunjungi sebuah pura yang berada di Desa Keramas, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Om Gangga Amarta Sarira Sudamam Swaha, Om Sarira Parisudamam Swaha, Om Santih 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 Om.